Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini mengunjungi sekolah luar biasa Tanjung Selop. Di samping saya kepala sekolah Ibu Indriani, masih muda, ayu masih. Semangat untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sini supaya mereka bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak yang lainnya. Kita berharap juga kepada masyarakat Kalimantan Utara, khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan dan Tanjung Selop, tidak segan-segan untuk menitipkan anak-anaknya, karena mereka juga perlu pengetahuan, perlu wawasan, perlu dipersamakan dengan anak-anak yang lainnya di pendidikan formal. SLB ini berdiri, kemudian SLB ini apa-apa aja unggulan dan prestasi anak-anak selama ini, kemudian berapa siswa yang ada Ibu kelola. Sementara kalau saya lihat luasan ini lumayan besar juga, karyawan Ibu berapa yang mendampingi untuk Kalau untuk tahun berdiri, saya lupa Pak. Ya. Kebetulan saya baru 4 tahun di sini. 4 tahun. Iya, saya jadi CPNS tahun 2018. Ditempatkan di SLB Negeri Tanjung Selop, dan per 1 Desember tahun 2021 saya dimandat untuk menjadi PLT kepala sekolah. Untuk kondisi sekolah sendiri, jumlah siswa kita ada 78 orang Pak, yang tercatat di Dapodik. Iya, untuk karyawan PTT GTT semuanya jumlahnya 30 orang untuk saat ini. PNS sendiri 15 orang kurang lebih. PNS-nya 15 orang. Iya. Yang PTT yang lulus P3K ya? PTT yang lulus P3K ada 5 orang, 1 orang, 5 orang yang P3K, 1 orang PNS. CPNS 1, 5 orang P3K. Alhamdulillah sudah. Kebetulan 2 juga masuk. Jadi P3K baru ada 2 masuk, 2 keluar gitu. Oh, yang lulus P3K keluar 2. Keluar 2 masuk 2. Oh, impas saja ya Bu ya. Berimbang. Jadi tenaganya cukup lah. Dengan 78 ya sudah. Sebetulnya kurang Pak, karena di SLB ini nggak seperti sekolah reguler. Ya. Tuh, kalau di SLB kami perbandingannya paling banyak itu 5 siswa, 1 guru. Sekarang rasionya masih jauh Ya, ya? rasionya masih jauh, dan itu lihat lagi sama kemampuan peserta didik ya Pak. Dilihat lagi dari kemampuan peserta didik. Kalau misalnya dia kategori berat, bisa 1 guru 1 siswa. Betul. Ya, karena Iya. kita di khusus ya. Ya, tidak bisa semua diambil rata. 5 siswa 1 guru. Jadi ada apa namanya kepuasan tersendiri kan dengan anak-anak ini, kan bukan masalah ilmu pengetahuan aja, ini urusan dunia akhirat Bu ya. Jadi ada khusus memang menangani. Ada kesan-kesan misalnya dari teman-teman Ibu atau Ibu Selalu menanamkan kepada guru-guru juga PTT GTT semua di sini, marilah kita bekerja dengan hati. Nah, itu dia. Karena kalau hanya mengejar duniawi saja, mengejar tanggal 1 saja, mengejar apa ya, hak Haknya saja, itu nggak akan cukup sampai kapanpun. absen, gaji, Ya, terima. itu nggak cukup sampai kapanpun. Tapi kalau kita Ya. tanamkan kebaikan dari sekarang gitu, kita mengajar dengan hati, kita bekerja dengan hati, itu insya Allah tabungan kita buat anak cucu Ya. kita nanti. Gitu, bisa. Mungkin nggak sekarang kita terima kebaikannya, tapi nanti anak cucu kita yang terima itu. Oh iya, itu hebat ya, Bu, hebat. Nah, ya. Ini Supaya filsafat sekali apa yang diungkapkan Ibu. Supaya kita nggak capek gitu Pak, karena kalau Ya. Ibu Bapak lihat kita ini mengajar sambil mengejar. Kita mengajar sambil ngejar-ngejar. Kalau kita nggak sabar itu nggak selesai urusannya. Tapi kalau kitanya ikhlas, kitanya dari hati mengajarnya, bekerjanya, insya Allah kebahagiaan Pak yang kita dapat. Terus anak-anak muridnya ini untuk masalah transportasi ini dijemput di rumah atau dia boarding school di sini? Awalnya ini kami teknis transportasi penjemputannya ke rumah. Iya betul. Tapi setelah saat ini di PLT Pak, kita pelajari. Pertama, BBM kita terlalu tinggi.
Kalau misalnya dijemput sampai ke karena ada yang masuk ke gangnya kecil dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kendalanya anak-anak itu datang ke sekolah terlambat. Karena kita tidak punya target di mana kapan mereka bisa siap gitu kan Pak. Kadang sampai setengah 10 baru pembelajaran dimulai. Makanya kemarin itu tanggal 26 Desember kalau nggak salah saya undang semua komite sekolah, guru-guru, kita buat kesepakatan ulang di situ, termasuk supir juga di situ, supaya kita punya satu kesepakatan, komitmen bersama. Salah satunya tuh untuk ya memandirikan anak juga, memandirikan anak, termasuk juga kerjasama orang tua dan sekolah supaya terjalin dengan baik. Itu yang ketiga, waktu kita komitmen setengah 8 ini pelajaran harus sudah bisa dimulai. Gitu. Kalau kita berkaca dengan zaman-zaman dulu itu kan sudahlah kita mulai tinggalkan, karena anak-anak ini juga harus punya target, harus belajar disiplin juga. Jadi kita buat komitmen dari rapat kemarin itu dibuat penjemputannya di titik-titik jemput, titik-titik jemput dengan catatan harus didampingi oleh orang tua untuk serah terimanya. Karena itu keamanan itu kan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab sekolah saja. Orang tua juga harus belajar bertanggung jawab dong. Gitu. Jalan Bu ini? Sudah. Insya Allah berjalan. Karena ada pandemi lagi kan Pak, PDR lagi, PTMT lagi. Jadi itulah kendalanya. Ibu sudah bangun bagus itu komitmen bersama dengan orang tua, dengan murid dan stakeholder di SLB ini. Saya kira kalau situasinya normal mungkin itu insya Allah bisa berjalan. Insya Allah bisa berjalan. Walaupun memang ada beberapa lah yang pro dan kontra saya alami itu kayaknya wajar ya Pak ya, karena berjalan dari tahun begitu, merubah mindset itu kan ya, susah ya. Merubah mindset susah, merubah kebiasaan yang terlanjur nyaman itu susah. Itu yang agak berat, tapi kita bangun sama-sama supaya semua wali kelas ini bantu semua. Kasih semangat orang tuanya, kasih semangat anak-anaknya juga. Jangan lupa Bu, nanti orang tua dihubungi lewat handphonenya, tanya perkembangannya, karena situasi masih COVID ini kan lebih banyak di rumah kan. Dengan niat tulus Ibu bekerja dengan hati, kami hargai itu bagus. Di sini ada sekretaris Sahabat Pendidikan, di sini ada sekretaris pendidikan, ada bendahara Dewan Pendidikan. Beliau ini juga banyak sudah mendirikan sekolah-sekolah anak usia dini, PAUD dan silakan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Ya mudah-mudahan dalam pembinaan nanti terus bisa menjalankan dengan baik, karena ini baru pertama kali kami meninjau tempat ibu ini, ya luar biasa, dan ibu membina dan sekolah luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi dan bisa meningkatkan apa yang diinginkan untuk kedepannya. Mungkin itu aja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Ketua dan Sekretaris Dewan Pendidikan, alhamdulillah senang sekali saya melihat SLB di Tanjung Salur ini sudah berjalan baik, muridnya juga banyak, dan yang saya kagum para guru-guru ini bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dengan sabar, dengan hati tadi, ya, dengan teguh. Ya, mudah-mudahan ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berkah untuk semua guru-guru dan kepala sekolah. Terkait dengan keberadaan kami di Dewan Pendidikan, mohon kami nanti bisa nanti kita sharing tentang pendidikan ini, karena ini juga tanggung jawab kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Karena itu peranan kami membantu pemerintah daerah, memberikan supporting, pertimbangan dan lain-lain untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan itu sangat kami harapkan ada informasi-informasi yang baik, aspirasi-aspirasi yang perlu disampaikan akan kami tampung, kami akan sampaikan ke kepala daerah, Pak Gubernur, supaya ini akan menjadi perhatian yang lebih dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau untuk pelayanan pendidikan di
kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus di Bulungan dan Kalimantan Utara pada umumnya, ini nanti semua bisa kita tangani dengan baik karena mereka adalah anak-anak kita semua, perlu kasih sayang, perlu sentuhan yang lebih mungkin daripada anak-anak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa diskusi kita pada hari ini di sekolah luar biasa Darussalam. Sekolah ini letaknya tidak jauh dari rumah jabatan Pak Gubernur, sekitar berapa kilometer turun ke gunung sudah ketemu. Nah, ini juga salah satu binaan dari Pak Gubernur. Beliau dan istri Pak Gubernur beberapa kali kesini kan Bu, memberikan beberapa advice, beberapa perhatian kepada sekolah luar biasa ini. Ya, anak-anak ini kan ada produktivitasnya, kreativitasnya apa yang unggulan yang sudah ditampilkan. Yang unggulan mungkin yang sekarang lagi hits itu batik. Membatik. Iya, membatik. Batik tulis ada, Batik batik tulis ya? cap ada. Iya. Batik tulis ya? Batik tulis ada, batik cap ada. Dan itu kebanyakan sih by request. Oh, Bisa iya. kita request mau desainnya kayak gimana. Jadi kita buat dari awal, kita buat di sini, produksi di sini bisa. Bisa produksi sini. Bisa produksi di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.